Jadi dari depan kita bisa lihat di area depan ini banyak. Selain itu di area pagar ini, area carport ini ukurannya sekitar di sebelah kiri ini bukan taman tapi, dan juga mereka ngasih. Sebelum lanjut kita bahas dulu. Nah, menuju ke atas teman-teman, kita nanti ketemu. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Ketemu lagi di channel Jual Rumah Murah SB bersama saya Joshua Jadid. Kali ini kita jalan-jalan lagi di Surabaya Timur, tepatnya di perumahan Pantai Mentari. Kalau teman-teman Surabaya Timur pasti tahu Pantai Mentari ini perumahan elit yang ada sejak lama gitu ya teman-teman ya. Dan sekarang lagi ada di klaster baru yaitu Hampton. Di belakang Jadid ini adalah dua rumah contoh yang ukurannya sama. Cuman kalau di sini teman-teman pengen cari yang ukuran lebih luas itu ada teman-teman ya. Selain dua ini ada di sebelah kanan itu yang lagi on progress bangun, dan di sebelah kiri yang SH7 ya. Kalau yang rumah jadi ini SH6 yang sudah jadi. Nah sekarang kita mau lihat yang di SH5 teman-teman. 3 dan 5 ini sama gitu ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu row jalannya. Nah ini lingkungannya sudah asri teman-teman. Rumah fasad depan ini tampaknya sama semua gitu ya. Jadi row jalannya ini sekitar 7-8 meter teman-teman. Bisa dipakai untuk 2 mobil. Bisa kita lihat ini ada mobil Fortuner dan juga mobil Livina gitu ya. Parkir tengahnya masih ada space kosong, jadi cukup untuk 2 mobil dan motor gitu ya. Nah Pantai Mentari sendiri teman-teman ini dekat ke objek-objek terkenal yang ada di Surabaya Timur. Yang pertama ada Pantai Ria Surabaya, terus ada Ken Park ya, ada Galaxy Mall, ada ke daerah Mulyasari pun juga dekat teman-teman. Terus ke sekolah di sini ada SMP 18 dan SMA 3 juga dekat. Terus ke pusat kota pun juga dekat, sekitar 10-15 menit. Jadi memang benar-benar masih strategis untuk kita jangkau, apalagi lingkungannya sudah terbentuk seperti ini. Oke, kita mau lihat fasad depannya dulu teman-teman. Jadi dari depan kita bisa lihat ada minimalisnya dan ada nature-nya teman-teman ya. Jadi mereka ngasih kesan batu alam, mereka ngasih kesan kayu, conwood-nya di atas, dan atap limas. Jadi ada kesan minimalisnya dan ada kesan nature-nya. Nah rumah ini sendiri teman-teman dari jalan gang ini naik sekitar 50-60 sentian, jadi sudah bagus ya, nggak usah takut ada air menggenang dan lain-lain karena juga sudah ada selokannya, jadi tetap aman gitu ya. Di area depan ini banyak kelengkapan-kelengkapan yang mereka sudah kasih teman-teman, karena ini unitnya ready, jadi dibikin semaksimal mungkin gitu ya. Yang pertama mereka ngasih nomor rumah ya, karena jarang gitu kan rumah baru ada nomor rumahnya ya. Di sini juga sudah ada nomor rumahnya semua teman-teman, jadi diseragamkan. Nah di nomor rumah mereka juga ngasih tempat sampah yang tertutup ya, jadi tetap rapi gitu ya lingkungannya. Nah ini adalah tempat sampah, nanti sampahnya kita masukin dari dalam gitu ya, bisa diambil dari sini. Terus mereka juga nyediain bel teman-teman ya, jadi bel ini bisa, nah kan kedengeran kan dari dalam. Oke, nah aksen-aksen kayak gitu yang mereka tambahin di sini. Selain itu di area pagar ini bukan cuma sekedar pagar polosan, tapi mereka ngasih aksen kayak semacam kotak kecil. Nah bisa dibuat buka tutup kayak gini teman-teman. Tujuannya untuk apa? Kalau teman-teman menerima barang dari luar yang mungkin apa ya, makanan atau surat, nah bisa dari sini tanpa kita harus buka pagar yang gede. Meskipun bisa dari atas, tapi mungkin lebih enak kalau kan ngomongnya searah gini ya. Kalau dari atas kan agak butuh effort tenaga. Nah kita bisa pakai aksen yang ini. Oke, yuk kita coba masuk ke dalam. Oke, sekarang jadi lagi ada di area carportnya. Untuk informasi yang pertama, ukuran rumahnya ini sekitar 5x11 meter persegi teman-teman. Jadi sekitar 55 meter persegi sampai 56 meter persegi ya. Area carport ini ukurannya sekitar 3,5 kali 4 meteran teman-teman. Jadi bisa untuk satu mobil dan beberapa motor juga bisa ya. Di sebelah kiri ini bukan taman tapi service area teman-teman ya. Ada tandon air, meteran air, dan ada tempat sanyo, terus ada gudang mini di depan. Nah ini perlengkapannya sudah oke teman-teman, dan juga mereka ngasih wastafel di depan sini ya. Jadi kalau kita kan sekarang lagi pandemi ya, endemi, nah kita kan perlu cuci tangan dan lain-lain di depan untuk kita bersihkan diri. Nah di sini juga sudah disediakan teman-teman. Oke, nah kita beranjak dari carport tadi ke area sini. Nah ini disediakan teras yang cukup besar menurutku ya, untuk rumah yang 5x11 ini ukuran sekitar 1,5 meter kali 3,5 meter tadi teman-teman. Jadi lebar, mau dikasih kursi, meja, dan semua peralatan di sini kayak
tempat untuk payung, tempat untuk sepatu bisa gitu. Dan ukurannya juga cukup luas tadi teman-teman, jadi nggak sempit, nggak ngepres, cukup luas. Jadi kalau teman-teman, karena di dalam nanti teman-teman bakal nemuin ruangan yang harus difungsikan dengan maksimal, otomatis yang untuk ruang tamu yang orang-orang nggak seberapa kenal, teman-teman bisa alihkan di sini gitu ya. Yuk kita masuk ke dalam. Oke, sekarang jadi sudah ada di area living roomnya dan ruang keluarganya. Jadi karena ukurannya compact, open space seperti ini langsung teman-teman ya, bisa dimanfaatkan untuk ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dan untuk dapur ya. Jadi di sini close. Di bawah tangga ini, karena tadi di depan sudah disediakan gudang mini, di bawah tangga ini mungkin bisa disediakan untuk tempat TV gitu ya, karena di sini sudah ada colokan semua. Kalau dipakai untuk kabinet bawah tangga pun juga nggak mungkin, karena kan buang listrik itu tadi ya. Jadi memang dimanfaatkan untuk TV, untuk ruang keluarga dan ruang makan. Nah, di lantai satu ini nggak ada kamarnya sama sekali teman-teman. Jadi rumah ini 5x11, 2 kamar dan 2 kamar mandi. 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi, satunya ada di bawah kamar mandinya. Oke, yuk kita intip dulu. Nah, kamar mandinya ini teman-teman bukan kamar mandi ya, hitungannya kayak semacam apa ya, powder room gitu ya. Jadi bisa untuk cuci tangan atau mungkin untuk buang air itu bisa, cuman nggak ada showernya yang bisa kita pakai untuk mandi. Nah, mereka ngasih speknya bagus semua teman-teman ya. Dari depan tadi kita bisa lihat granitnya oke, terus habis itu temboknya yang di keramik kayak gini, ini juga kayak kesannya kayak marmer gitu, jadi kelihatan mewah. Terus mereka pakai spek yang kayu solid kayak gini, terus aluminiumnya pun juga oke. Ini aluminium dan bukan kayu, tapi mereka ngecat warna kayu, jadi tersamarkan gitu ya aluminiumnya ya, jadi lebih kelihatan mahal lagi. Terus mereka juga ngasih kloset duduk, wastafel dan kaca yang udah disediakan. Oke, yuk kita lanjut ke sebelum lanjut kita bahas dulu jendelanya ya. Nah, karena ini ceilingnya nggak seberapa tinggi teman-teman, standar ya, sekitar 3,5 meteran dan flat, bukan double ceiling. Nah, mereka ngasih kesan pintu yang full juga dan jendela yang full ke atas juga teman-teman. Jadi ini yang membuat rumah itu tampak lebih luas, tampak lebih lebar gitu ya, karena pintunya pun juga sampai atas dan lebar gede gitu teman-teman ya. Ini sekitar 1 meteran pintunya, mana juga kokoh. Nah, jendelanya pun juga gitu, ini bisa dibuka, tapi karena ada stiker-stikeran itu nggak bisa dibuka teman-teman ya, kalau dicopot baru bisa. Oke, di sini juga sudah dilengkapin banyak banget stop kontak ya, segala macam kebutuhan listrik di sini juga sudah ada, untuk sambungan wifi, bahkan USB pun ada teman-teman ya. Jadi untuk ngecas tinggal sambungin USB pun juga sudah ada. Nah, mereka di sini juga sudah menyediakan AC teman-teman ya, di sebelah kanan ini. Nah, ini sudah sediain AC juga, listriknya banyak pol ya, atas, tengah, bawah sebelah sana, terus bawah tangga juga banyak. Jadi memang benar-benar dimanfaatin karena lahannya compact. Yuk kita ke atas. Nah, menuju ke atas teman-teman, kita nanti ketemu dengan satu kabinet ini yang nempel ke tembok ya. Jadi kalau kita buka, isinya apa sih? Nah, isinya itu adalah saklar-saklar kayak gini dan kabinet mini teman-teman ya. Jadi bisa dipakai untuk tempat penyimpanan yang barang-barang kecil, kayak misalkan kunci, terus apa ya di sini ya, berkas-berkas pun juga kecil-kecil bisa gitu ya. Dan juga disediakan stop kontak listrik, jadi tersamarkan, dan mereka juga ngasih aksen kayu yang konsisten dari depan. Kalau tadi kita lihat fasadnya kan ada kayu coklat tuanya, nah di sini mereka kasih yang lebih muda. Oke, kalau kita lihat lantainya yang daerah sini, daerah untuk tangga, ini super clean teman-teman. Dan jarang juga ya, mereka pakai warna putih, itu putih tulang, jadi kelihatan clean gitu ya. Kalau yang bawah tadi, mereka pakai krem standar biasa. Nah, kalau yang area tangga ini mereka pakai putih tulang, dan temboknya warna abu-abu juga, jadi menurutku nyambung gitu ya. Dan stainlessnya juga nggak bold, nggak sebold kusen aluminiumnya yang tadi. Jadi antara pegangan tangga ini aluminium, lantai bawah dan temboknya nyatu dan keren. Oke. Nah, di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi, yang mana wastafelnya sudah kepisah ya. Jadi kalau kita mau cuci tangan nggak perlu masuk kamar mandi, di sini bisa. Oke, yuk kita masuk ke kamar yang belakang dulu.
Jadi kamar yang belakang ini ukurannya sekitar 3 meter kali 2 meteran teman-teman. Jadi memanjang gitu ya ke samping. Gitu ya. Tingginya juga sama kayak bawah sekitar 3,5 meter. Terus mereka juga sudah ngasih kelengkapan listrik bahkan sama kayak yang di bawah yaitu USB teman-teman ya. Jadi mana tadi ya USB-nya? Oh gitu. Jadi udah banyak. Nah ini ada USB juga. Ini ada stop kontak dan USB. Jadi kalau kita ngecas nggak ada adaptornya juga masih bisa. Terus di atas juga sudah ada instalasi AC-nya. Bahkan selangnya pun juga sudah ada ditutup rapi. Jadi tinggal kita masang aja enak. Nah di belakang ini ada jendela yang bisa kita buka. Jadi udaranya tetap keluar masuknya oke gitu ya. Tapi di sini ada blowernya teman-teman. Jadi kalau ini dinyalain ya kita harus tutup ya biar udaranya nggak panas masuk gitu ya. Udara panasnya nggak masuk. Nah mereka ngasih spek oke juga dari bawah sampai atas kayu solid kayak gini teman-teman. Jadi kelihatan kokoh dan mewah gitu ya. Apalagi mereka nambahin kusen aluminium yang coklat kayak gini jadi keren pol. Yuk kita cek kamar mandinya. Ya, kamar mandinya di sini lebih glamor lagi teman-teman ya. Jadi full keramik sampai atas. Keramiknya sama sih, sama yang bawah, cuman di sini lampunya kuning ya. Jadi lebih kelihatan glowing lagi. Apalagi mereka ngasih semacam kayak granit bebatuan kayak gini. Jadi nambah kesan mewah. Ada showernya, baru ada showernya di sini gitu ya. Jadi mandinya memang di sini teman-teman. Lantainya split. Jadi bisa untuk kamar mandi basah dan untuk kering. Area klosetnya kloset duduk dan ada instalasi untuk water heater. Jadi teman-teman di sini memang tinggal masang-masang aja, nggak perlu bongkar-bongkar atau nodol-nodol lagi gitu ya. Nah di area sini tadi juga sudah ada wastafel, jadi nggak perlu kita masuk ke kamar mandi untuk kita cuci tangan ya, karena tanahnya kompak tadi, jadi harus multifungsi. Yuk kita masuk ke yang terakhir yaitu kamar utama. Kenapa kok disebut kamar utama? Karena memang ukurannya paling besar daripada yang sebelah dan dia dapat view depan gitu ya teman-teman ya. Nah ini ada semacam mainan kayak pegangan balkon gitu ya, real balkon, tapi cuman untuk variasi aja, nggak ada akses keluarnya, tapi tetap dikasih jendela yang bisa dibuka tutup teman-teman. Nah jadi udara tetap bisa masuk, kita bisa main filtras gitu ya, filtras dan gorden di sini. Bahkan filtras dan gordennya sudah dikasih tempat untuk diseselin ke atas gitu ya, jadi nggak kelihatan dari bawah, masuk ke atas lebih cantik lagi. Oke. Keren pol sih. Kalau kita lihat dari lingkungan depannya teman-teman, ini fasad depannya sama semua ya, cuman masih ada tiang listrik yang bergelantungan, jadi masih belum underground. Kalau kita lihat di Pantai Mentari yang bagian depan itu sudah underground, tapi kalau di sini masih di atas listriknya. Tapi it's okay, sudah banyak penghijauan juga di taman-taman di depan rumah ini juga sudah ada hijau-hijau, tetangga-tetangga depan rumah kita gitu ya. Jadi oke. Yuk kita turun ke bawah. Oke, kita review dulu. Jadi ukuran tanahnya 5 x 11 meter persegi dan bangunannya 84 meter persegi teman-teman. Kamarnya ada 2 dan kamar mandinya pun juga ada 2. Perlengkapan dari depan sampai belakang pun juga sudah banyak gitu ya, dimanfaatkan dengan maksimal. Untuk rumahnya ini hadap timur teman-teman. Listriknya 1300 watt dan juga airnya sudah PDAM. Nah, di sini juga lagi ada promo teman-teman. Apa aja? Yang pertama, free-nya adalah free 50% untuk DP teman-teman. 50% untuk BPHTB dan juga free balik nama. Suratnya sendiri sudah SHGB dan juga bisa ditingkatin ke SHM dan bisa di KPR-kan. Jadi kalau untuk teman-teman yang butuh rumah ready cepat, bisa di sini dan harganya cuma 1,5 M aja teman-teman. 1,5 M-an dan teman-teman bisa dapetin rumah ready dan bisa ditinggalin dan banyak manfaatnya seperti yang kita lihat di dalam. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Juara Rumah Murah SBY supaya teman-teman dapat info terbaru dan terkini tentang rumah-rumah yang bagus dan murah yang ada di Surabaya. Dan thank you sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman yang butuh, mungkin ada keluarga, ada pacar, ada saudara, ada gebetan, semuanya supaya kita bisa sama-sama sharing rumah yang bagus dan murah yang ada di Surabaya. Oke, see you in our next video. Bye-bye.